الشهداء والصالحين وثم إلى أرواح مشايخنا ومعلمينا بالدين خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب الشيخ الإمام جلال الدين السيوطي والشيخ الإمام جلال الدين المحلي وثم إلى أرواح ساداتنا ولي صامر وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات كافة عامة وإلى حضرة النبي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومواله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Surah Al-Jin ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anna wa ankum. Qala radhiyallahu anhu qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang mereka meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari kalangan jin, sehingga mereka menjadikan manusia bertambah sesat. Wa annahu kana rijalun minal insi. Sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia ya'uduna ay yasta'iduna. Mereka itu bangsa manusia meminta perlindungan, meminta keselamatan birijalin minal jinni, kepada beberapa laki-laki dari kalangan bangsa jin. Hina yanziluna fi safarihim bimakhufin. Ketika manusia itu singgah dalam perjalanan mereka di tempat yang menyeramkan. Fayaqulu kullu rajulin, maka berkatalah setiap orang itu di kalangan bangsa manusia, a'udzu bisayyidi hadal makani min syarri sufahaihi. Aku berlindung kepada pemimpin bangsa jin di tempat ini dari keburukan-keburukan orang, dari keburukan-keburukan bangsa jin yang bodoh di antaranya.
bangsa manusia meminta perlindungan, meminta pertolongan atau lain sebagainya kepada bangsa jin. Seumpama dicontohkan di sini di dalam tafsir Al-Jalalain di sini, ketika mereka pergi ke satu tempat, yang tempat itu adalah tempat yang menyeramkan, lalu dia bilang, a'udzu bisayyidi hadal makani min syarri sufahai. Aku berlindung kepada pemimpin bangsa jin yang ada di tempat ini dari kejahatan, dari keburukan bangsa jin yang jahat di antara mereka. Atau orang kita dulu kalau mau kencing numpang anak bagong mau kencing begitu. Zaman dulu gitu kan. Fazaduhum bi'audihim bihim rohaqo. Maka bangsa jin menambahkan untuk bangsa manusia bi'audihim bihim, dengan sebab meminta perlindungan manusia kepada bangsa jin, rohakon, bertambah-tambah kerusakan, tubyanan, bertambah-tambah kekufuran. Faqalu, lalu bangsa manusia itu mereka berkata, sudnal jinna wal insa, kami dilindungi dari gangguan bangsa jin ini, kami dilindungi dari bangsa manusia ini. Kami mendapatkan pertolongan, kami mendapatkan keselamatan lantaran bantuan dari bangsa jin ini, lantaran bantuan, pertolongan, perlindungan dari bangsa jin ini. Dikatakan, faman amana minal jin faqadin qata'at nisbatuhu min abi wal tahaqa bi adam. Wa man kafara minal insi faqadin qata'at nisbatuhu min abi wal tahaqa bi iblis. Bangsa jin yang mana saja apabila mereka beriman, maka terputus hubungan bangsa jin itu kepada bapaknya, kepada orang tuanya, kepada bangsanya, sehingga mereka sederajat dengan bangsa manusia. Jadi kalau bangsa jin beriman, derajatnya naik sama seperti derajat manusia. Catatannya kalau mereka beriman. Tapi sebaliknya, siapa saja yang kafir di kalangan bangsa manusia, maka terputus hubungan kepada bapaknya, terputus hubungan kepada orang tuanya, dan derajatnya turun sama seperti derajatnya bangsa iblis. Itu manusia tuh. Jadi manusia yang mana saja ketika dia kafir, maka terputus hubungan dengan bapaknya. Derajatnya sama seperti iblis. Kalau seumpama bapaknya kafir, anaknya muslim. Ketika bapaknya kafir, anak yang muslim itu haram mendoakan ampunan untuk bapaknya itu, karena sudah terputus. Kecuali kalau hubungan duniawiyah. Walaupun kepada siapapun non-Islam, orang kafir boleh mendoakan dengan doa yang sifatnya duniawiyah. Seumpama supaya diberikan kesehatan, dimudahin segala urusan, disembuhkan dari segala penyakit, atau berikanlah dia hidayah dan taufik. Tapi kalau seumpama, ya Allah ampuni dosanya, haram, karena sudah terputus. Jadi dikatakan tadi, waman kafara minal insi faqadin qata'at nisbatuhu min abi wal tahaqa bi iblis. Manusia yang mana saja yang kafir,
maka terputus hubungan dengan bapaknya dan derajatnya sama seperti iblis. Wa annahum dhannu kama dhanatum allan yab'atsallahu ahada. Sesungguhnya mereka mengira, bangsa jin mengira sebagaimana kamu mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Wa annahum ayil jinnah, dan sesungguhnya mereka, artinya bangsa jin, zonnu kama zonantum ya insu, bangsa jin mereka mengira seperti kalian mengira wahai bangsa manusia. An mukhaffafatun ay annahu, an di situ dengan takhfif, artinya dengan disukunkan. An artinya annahu, bahwasannya, lan yab'atsallahu ahadan ba'da mautihi, Allah tidak akan membangkitkan siapapun setelah kematiannya. Mau bangsa jin kek, mau bangsa manusia kek, itu dugaan mereka sama. Maksudnya jin yang kafir, manusia yang kafir, mereka mengira bahwa tidak akan dibangkitkan oleh Allah pada hari kiamat setelah kematiannya. Itu dugaannya orang kafir, dugaannya bangsa jin yang kafir. Ad-dunya daru amal, wal akhirah daru jaza. Faman lam ya'mal huna nadima hunaka. Dunia ini tempat amal, akhirat itu tempat balasan. Maka barang siapa yang enggan beramal di sini, nanti dia akan menyesal di sana. Di sananya di mana itu? Di akhirat. Setidak-tidaknya ada 5 istilah dan 5 sebutan untuk ahli ilmu yang tersebut di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama, ahli ilmu di dalam Al-Qur'anul Karim itu disebut dengan Rabbaniyun. Dan kata Rabbaniyun disebutkan sebanyak 4 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Kunu rabbanina bima kuntum tu'allimunal kitaba wa bima kuntum tadrusun. Jadilah kamu manusia-manusia rabbani, ahli ilmu. Maka ciri ahli ilmu, ciri rabbani 2. Yang pertama, kuntum tu'allimunal kitab, selalu mengajar. Yang kedua, wa bima kuntum tadrusun, selalu belajar. Artinya Rabbani itu adalah selalu mengajarkan ilmu dan senantiasa belajar ilmu. An-nasu rajulani alimun wa muta'allimun la khaira fima siwahuma. Manusia itu hanya 2. Orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Maka tidak ada kebaikan pada selain keduanya. Itu yang pertama. Ahli ilmu disebut di dalam Al-Quran dengan bahasa Rabbaniyun. Yang kedua, ahli ilmu di dalam Al-Quran disebut dengan ulama. Dan kata ulama
disebut sebanyak 2 kali di dalam Al-Qur'anul Karim. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Maka ciri ulama yang digambarkan di dalam Al-Qur'an itu adalah intelektual yang hatinya selalu takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Hanya ulama yang hatinya itu selalu takut kepada Allah. Intelektual yang hatinya itu selalu takut kepada Allah. Yang ketiga, ahli ilmu di dalam Al-Quran itu disebut dengan ahlul dzikri. Dan kata ahlul dzikri disebutkan sebanyak 2 kali di dalam Al-Quranul Karim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada ahli dzikri apabila kalian tidak mengetahui suatu hukum. Maka ciri ahlul dzikri itu adalah tempatnya umat bertanya. Itu ahlul dzikri, tempat umat bertanya. Yang keempat, ahli ilmu di dalam Al-Quran itu disebut dengan ulul albab. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Dan tidak akan mampu mengambil pelajaran yang berharga kecuali ulul albab. Dan kata ulul albab disebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 16 kali. Apa artinya dan cirinya ulul albab? Yaitu orang yang santapannya adalah ilmu dan zikir, dan orang yang menjadikan ilmu dan zikir adalah bagian dari kehidupannya. Habis umurnya, waktunya untuk ilmu dan untuk zikir. Diwakafkan umurnya untuk ilmu dan zikir. Lalu yang kelima, ahli ilmu di dalam Al-Quran itu disebut dengan bahasa ahlul hikmah. Yu'til hikmata may yasha wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmah kepada siapapun manusia yang Allah kehendaki. Dan barang siapa yang telah diberikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang berlimpah. Dan kata ahlul hikmah, kata hikmah itu disebutkan sebanyak 20 kali di dalam Al-Quran, dalam 19 ayat dan di 12 surat. 12 surat pada 19 ayat menyebutkan kata ahlul hikmah. Lalu bagaimana orang itu dikatakan ahlul hikmah? Orang yang bijak dalam menyikapi, cerdas dalam mensiasati keadaan, dan ahli mendidik. Sebagian ahli tafsir, orang itu dikatakan ahlul hikmah man utiyalahu ilmun nafi' wa fahmun daqiq. Orang yang diberikan ilmu yang manfaat dan diberikan pemahaman yang dalam. Jadi ahlu ilmu di dalam Al-Quran itu yang pertama disebut dengan Rabbaniyun, yang kedua ulama, yang ketiga ahlu dzikri, yang keempat ulul albab, yang kelima ahlul hikmah. Wa anna lamasna samaa fa wajadnaha muliat
harasan syadidan wa syuhuba. Bangsa jin berkata, sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatkan penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Qalal jinnu, berkata bangsa jin, wa anna lamasnas samaa rumnas tiraqas sam'i minha. Bahwasannya kami, kata bangsa jin, telah mencoba untuk mengetahui rahasia langit. Rumnas tiraqas sam'i minha. Kami berusaha mencuri berita-berita, pendengaran-pendengaran dari langit. Kami mencoba mencuri pendengaran berita dari langit. Fawajadnaha muliat harasan minal malaikati. Maka kami mendapatkan langit itu penuh dengan penjagaan dari bangsa malaikat. Syadidan wa syuhuban, yang penjagaan kuat dan panah-panah api. Kata syuhuban, nujuman muharrikotan, meteor-meteor yang menghanguskan. Wadalika lamma bu'itsan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, yaitu tatkala telah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dulu itu bangsa jin suka mondar-mandir ke langit. Untuk apa? Mencuri berita-berita. Malaikat itu mereka mengetahui takdir-takdir yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Dan kadang malaikat itu membicarakan tentang takdir-takdir yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Itu malaikat pada ngobrol-ngobrol, itu bangsa jin suka nguping, suka mencuri pendengaran rahasia-rahasia langit. Lalu setelah mereka mendapatkan berita-berita itu, disampaikanlah kepada rasul-rasulnya bangsa jin, utusan-utusannya bangsa jin, perantara-perantaranya bangsa jin. Siapa? Dukun-dukun. Nanti ke depan akan begini. Akan tetapi tatkala telah diutus Nabi, telah dilahirkan Nabi, maka pintu-pintu langit itu dijaga oleh para malaikat dengan penjagaan yang ketat. Kalau ada coba-coba bangsa jin menerabas ke tempat itu, maka ditakolin, dirajamin, disambitin pakai meteor. Jadi kalau kita lihat kadang-kadang ada meteor jatuh gitu ya, itu bangsa malaikat lagi nyambitin bangsa jin, bangsa iblis yang ingin mencuri berita-berita dari langit. Tidak lagi diperkenankan bangsa jin, bangsa iblis mendekati langit. Jajal-jajal mereka mendekati langit, langsung disambitin oleh para malaikat dengan sambitan meteor yang menghanguskan. Wa anna kunna naqudu minha maqaida lis-sam'i faman yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Sesungguhnya kami dahulu, kata bangsa jin, selalu menduduki beberapa tempat di langit untuk mencuri dengar berita-berita dari langit. Akan tetapi sekarang, kata bangsa jin, siapa saja di kalangan kami yang mencoba mencuri dengar,
pasti akan menjumpai panah api yang mengintainya untuk membakarnya. Jadi kata bangsa jin begitu. Dulu mah kita udah biasa mondar-mandir ke langit untuk mencari-cari berita. Tetapi sejak hari ini, yaitu sejak dilahirkan Nabi Muhammad, sejak diutusnya Nabi Muhammad, hal itu sudah tidak bisa kami lakukan. Karena setiap kali kami mendekati ke tempat itu, pasti akan ada sambitan dari malaikat berupa panah-panah yang menghanguskan. Dan panah itu adalah nujuman muharrikotan, meteor-meteor yang menghanguskan. Wa anna kunna ay qabla mab'athihi, dan bahwasannya kami, kata bangsa jin, dahulu itu sebelum diutusnya Nabi Muhammad, naqudu minha maqaida lis-sam'i, selalu menduduki beberapa tempat untuk mencuri dengar berita-berita dari langit. Ai nastami'u, artinya kami dapat mendengar berita-berita dari langit. Famay yastami'il ana yajid lahu shihabar rasada. Akan tetapi sekarang ini, siapa saja di kalangan bangsa kami yang mencoba mencuri dengar, pasti akan menjumpai panah api yang mengintainya untuk membakarnya. Ai ursidalahu liyurma bihi, artinya panah api yang selalu mengintai bagi siapa saja yang mencuri berita dari langit, liyurma biha, untuk dia dipanah dengan panah api tersebut. Itu pengakuan dari bangsa jin. Salah satu di antara kemuliaannya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak bumi ini dengan langit, jarak bumi ini dengan langit, langit yang pertama itu 500 tahun perjalanan. Lalu tebelnya langit, itu tebelnya langit 500 tahun perjalanan. Lalu dari langit yang pertama ke langit yang kedua itu jaraknya 500 tahun perjalanan. Lalu tebelnya langit yang kedua juga 500 tahun perjalanan. Langit yang kedua dengan langit yang ketiga jaraknya juga 500 tahun perjalanan. Begitu dari langit yang pertama sampai langit yang ketujuh. Akan tetapi, setiap kali ada terbersit dan terdetak di dalam hati manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya dan Maha mendengarnya. Bahkan seandainya ada semut hitam berada di atas batu hitam di malam hari gelap gulita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui itu semut mau ngapain. Itu semut bergerak ke kanan, bergerak ke kiri, Allah Maha mengetahui. Di bumi ini dalam satu hari berapa semut yang bertelur, berapa semut yang beranak, berapa semut yang mati, berapa semut yang kawin, berapa semut yang makan, berapa semut yang minum, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahuinya. Begitu juga segala macam jenis binatang, segala macam jenis tumbuhan, segala jenis macam ikan, segala jenis macam burung, segala jenis macam serangga. Berapa hari semua makhluk yang makan, yang minum, yang kawin, yang mati, yang beranak, yang bertelur, semuanya itu berada di bawah kekuasaan, pengawasan, izin, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seekor semut mati, nggak bakal mati tanpa izin dari Allah.
Daun tidak akan jatuh dari tangkainya tanpa pengetahuan dan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ma asabak lam yakun liyukhti'ak wa ma akhto'ak lam yakun liyusibak. Apa saja yang Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan dan menetapkan untukmu, pasti hal itu tidak akan terhindar dari. Dan apa saja yang ditakdirkan oleh Allah tidak akan mengenaimu, pasti hal itu tidak akan pernah datang kepadamu. Bahasanya, rezeki itu tidak akan pernah tertukar. Yang mana pengeluarannya besar, pasti pemasukannya juga besar. Yang mana pemasukannya kecil, menunjukkan pengeluarannya juga kecil. Rezeki semut nggak bakal pernah tertukar dengan rezekinya gajah. Rezekinya gajah nggak bakal tertukar dengan rezekinya semut. Makanya Nabi katakan begini, man radiya bil qalili minar rizki radiyallahu bil qalili minal amali. Barang siapa yang ridho, yang menerima, yang senang, yang bahagia ketika dia mendapatkan rezeki yang sedikit, maka Allah juga akan ridho, senang menerima dari amal ibadahnya yang sedikit. Pas dapat rezeki yang pas-pasan, dia ridho aja. Maka Allah juga ridho ketika mendapatkan amal ibadahnya yang pas-pasan. Sholat 5 waktu, ya udah pas banget 5 waktu. Kali qobliyah, ba'diyah kagak, duha ya kagak, tahajud ya apalagi. Jam subuh aja sekarang jam 4. Subuh jam 4 sekarang. Masya Allah. Kalau bukan gerakan iman, gerakan ketakwaan, gak bakalan kita mampu ke masjid. Makanya kalau orang dalam kehidupan dunia itu emang dimudahinnya buat ibadah, itu gejala sorga itu. Karena apa saja yang dimudahin sesuai dengan apa yang ditakdirin. Kullun muyassarun lima khuliqalah. Apa saja yang ditakdirin pasti dimudahin. Apa saja yang dimudahin sesuai dengan apa yang ditakdirin. Kalau emang dia ditakdirinnya sorga, maka cirinya dalam kehidupan dunia itu mudah untuk berbuat ibadah, mudah untuk berbuat baik, mudah untuk berbuat ketaatan. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang yang dimudahkan untuk menjalankan ibadah, kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita buka kitab fikihnya halaman yang pertama baris yang ke-7 ya. Baris yang ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaqra'u du'a al-istiftahi akibat takbiratil ihrami. Membaca doa istiftah setelah selesai takbiratul ihram. Wa minhu, dan di antara doa istiftah itu Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira
wa subhanallahi bukratan wa asila. Waktu Nabi takbiratul ihram, ada seorang sahabat baca doa ini nih. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai sholat, Nabi menoleh ke belakang. Manil qail, siapa tadi yang baca itu tuh? Sahabat ketakutan, takut diomelin. Sangkaan sahabat, Nabi pasti bilang, kamu bid'ah ya, ngada-ngada ya, saya kagak ngajarin, kamu ngamalin sendiri, mengada-ada kamu ya. Ternyata sahabat itu ketika mereka ketakutan lantaran takut diomelin, akhirnya Nabi mengulang-ulang sampai 3 kali. Manil qail, siapa tadi yang bilang? Akhirnya sahabat bilang sambil ngerengket-ngerengket, saya Rasul, saya tadi yang baca itu. Apa kata Nabi? Aku melihat 7 pintu langit terbuka, dikabulkan segala doa dengan sebab ucapanmu itu. Maka sejak itu, setelah takbiratul ihram, sunnah untuk membaca doa ini. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Lantaran dengan sebab kalimat ini 7 pintu langit terbuka, maka disebutlah dengan doa istiftah, doa pembuka awal sholat dan pembuka pintu-pintu 7 langit. Wa yafutu bita'awudi, dan gugur doa iftitah itu dengan sebab membaca ta'awud. Kalau kita udah ketelanjuran baca ta'awud, berarti doa iftitah kagak usah dibaca lagi, udah terusin aja, terusin. Sama seperti takbir Idul Fitri, Idul Adha, 7 kali rakaat pertama kan, 5 kali rakaat yang kedua kan. Pertanyaannya, takbir dulu 7 kali, baru kemudian baca doa iftitah, atau doa iftitah dulu, baru kemudian takbir? Mana dulu nih? Takbir, baru kemudian iftitah. Begitu kan? Kebanyakan kita begitu. Padahal yang disunahkan kagak begitu. Yang disunahkan itu di imam nih. Yang disunahkan itu setelah takbiratul ihram, Allahu akbar, iftitah dulu, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira, sampai selesai. Udah selesai, baru Allahu akbar, dan setiap takbir istirahat dengan baca subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Jadi doa iftitah gugur kalau dia sudah baca ta'awud. Nggak usah dibaca lagi doa iftitah. Wa bijulusil masbuqi ma'al imami, dan doa iftitah itu gugur dengan sebab duduknya makmum masbuk bersama imam. Makmum masbuk duduk bersama imam, berarti kalau dia udah duduk, doa iftitahnya gugur. Contoh, dia baru datang ke masjid, imam lagi tasyahud akhir,
Setelah dia takbiratul ihram selesai, kan duduk tuh. Duduk. Baru duduk sebentar, imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Berarti ini kan makmum masbuk ketika dia berdiri, itu rakaat keberapa namanya? Rakaat keberapa buat si makmum? Pertama. Doa iftitah itu tempatnya di rakaat keberapa? Pertama. Tapi karena ini makmum sudah duduk bersama imam, walaupun itu adalah rakaat yang pertamanya, tidak disunnahkan lagi untuk baca doa iftitah. Gugur udah doa iftitahnya itu, nggak usah lagi dibaca. La bitakminihi ma'ahu, tidak menjadi gugur doa iftitah dengan sebab makmum membaca amin bersama imam. La bitakminihi ma'ahu, doa iftitah itu tidak menjadi gugur dengan sebab makmum membaca amin bersama imam. Imam bacanya panjang, suratnya surat yang panjang. Imam baca surat yang panjang, si makmum baru datang nih. Imam lagi baca walabolin. Nah, makmum udah selesai takbiratul ihram. Allahu akbar. Walabolin, kata makmum, amin. Setelah makmum membaca amin bersama imam, dan jika imam itu bacaannya adalah surat yang panjang, maka si makmum tetap masih disunahkan untuk baca doa iftitah. Tidak menjadi gugur doa iftitah dengan sebab si makmum membaca amin bersama imam. Kalau sholat jenazah, setelah takbiratul ihram, baca iftitah apa kagak? Baca iftitah apa kagak? Kagak usah. Sholat jenazah tidak ada doa iftitah. Setelah takbiratul ihram langsung Fatihah. Setelah Fatihah takbir, baca sholawat. Setelah sholawat takbir, doa yang pertama. Setelah doa yang pertama takbir, doa yang kedua salam. Li'annaha mabniyun ala takhfif, karena sholat jenazah itu dibangun atas jalan seringan mungkin. Sumaqala wallahu a'lam bishawab. Nggak apa-apa dikit-dikit, kalau fikih dikit-dikit, ya yang penting masuk. Dikit, pendek, yang penting masuk. Daripada panjang masuknya separoh, mendingan mana coba? Pendek masuk semua, apa panjang masuk separoh? Tubaqallah wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Iya. 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 Ada ibadah itu masuk wilayah ta'abbudi, ada wilayah ta'akkuli. Artinya ta'akkuli sesuai dengan akal kemanusiaan, dan itu adalah sesuatu yang terkadang tidak adanya di zaman Nabi, lalu diadakan di kalangan seumpama tabi'in, maka itu masuk dalam wilayah ta'akkuli. Contohnya Al-Quranul Karim, mushaf. Mushaf itu adalah wilayah ta'akkuli,
yang tidak pernah ada di zaman Nabi lalu diadain untuk mendatangkan kemaslahatan. Karena Al-Quran di zaman Nabi nggak boleh ditulis, wajib dihafal. Jadi baca Qurannya itu zaman dulu maju, ikutin Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, ikutin. Nanti kalau udah hafal baru Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, ikutin sampai hafal terus gitu. Itu sistem pembelajaran Al-Quran di zaman Nabi, nggak boleh ditulis. Lalu setelah banyaknya para hufazul Quran meninggal karena jihad fisabilillah, kata Sayyidina Umar, ini kalau begini terus Al-Quran bisa hilang ini. Generasi yang akan datang gak bakalan kenal Quran ini. Wahai Khalifah waktu itu Abu Bakar, kita tulis Al-Quran ya, supaya generasi yang akan datang mengenal Al-Quran. Kata Abu Bakar, enggak, saya takut bid'ah. Karena Nabi gak pernah ngajarin, Nabi gak pernah nyuruh. Nah, kata Sayyidina Umar, ini sungguh kebaikan, ini sungguh adalah maslahat, ini sungguh adalah manfaat. Setelah Abu Bakar wafat, baru itu dikerjain di zaman Sayyidina Utsman. Selesainya di zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Di Umar dikerjain, dikumpulin tuh pencatat wahyu. Setelah itu selesai di zaman Sayyidina Utsman, sehingga disebutlah Mushaf Utsmani. Itu namanya wilayah ta'akuli. Hal-hal yang ada dalam urusan agama yang bersifat akal, yang tidak pernah ada di zaman Nabi. Sedangkan yang kedua, wilayah ta'abbudi. Apa itu? Yang langsung dicontohkan oleh Nabi melalui hadits-haditsnya dan melalui apa yang disaksikan sahabat kepada Rasulullah. Nabi pernah bilang begitu. Ketika tasyahud, jadikanlah seperti bilangan angka 53. Nah ini. Jadi dalam testimoni bahasa Arab, orang-orang Arab terdahulu itu tiap ruasnya ini dihitung 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 untuk memudahkan menghitung dengan isyarat. Sehingga 53 itu adalah ini 10, 20, 30, 40, 50. Sisain 3. Nah, 53. Ini 3. Nah, ini 50. Itu ada hadisnya dari Rasulullah. Dan ketika kita melakukannya, ini namanya wilayah ta'abbudi, yang kita kagak boleh nanya, ikutin aja. Kenapa sholat begini ya? Kok sholat begini ya? Kok ruku begini ya? Kok sujud begini ya? Itu wilayah ta'abbudi yang kita kagak boleh tanya, karena dicontohin sama Rasulullah. Ikutin aja. Kenapa? Seumpama kita salam. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itu ta'abbudi. Apa artinya? Wilayah yang kita disuruh ngikut, nggak boleh nanya, karena dicontohin oleh Rasulullah. Pertanyaannya, Nabi itu pernah begini ngucapin salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Riwayat 1. Riwayat yang kedua, Nabi pernah ngucapin salam, kagak nengok kanan, kagak nengok kiri. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Riwayat yang pertama nengok kanan kiri, riwayat yang kedua Nabi kagak tangan kanan kiri. Itu menunjukkan kalau begitu bahwa
menengok ke kanan ke kiri hukumnya sunnah, yang wajibnya rukunnya hanya salam. Begitu juga hal-hal yang lain. Kalau Nabi kadang ngerjain, Nabi kadang ninggalin, berarti itu sunnah. Seperti sholat sunnah rawatib. Kadang Nabi ngerjain, kadang Nabi ninggalin. Berarti jatuhnya adalah ghair muakkadah, yang sunnahnya tidak terlalu dikuatkan. Apa contohnya? Qobliyah maghrib, qobliyah isya. Kadang Nabi ngerjain, kadang Nabi tinggalin. Lalu rawatib Nabi itu nggak pernah ninggalin. Baik Nabi itu mukim ataupun Nabi berperjalanan, nggak pernah ditinggalin. Apa itu? Seumpama qobliyah subuh, Nabi lagi berperjalanan jauh, sebelum subuh Nabi tetap qobliyah dulu. Nah, kalau begitu jatuhnya adalah sunnah rawatib yang muakkadah, sangat dikuatkan kesunnahannya. Nah, itu wilayah-wilayah ta'abbudi, artinya yang memang itu langsung dicontohkan oleh Rasulullah. Ada ta'akkuli, ada ta'abbudi. Kalau ta'akkuli nggak pernah ada di zaman Nabi, lalu diadakan sesuai dengan kemaslahatan, namanya ta'akkuli. Yang kedua ta'abbudi, emang Nabi yang ngerjain, Nabi yang nyontohin. Maka kalau begitu kita kagak boleh nanya, ikutin aja. Wallahu a'lam. Gitu. Ya. Ajirna. Betul. Begitu juga bukan hanya ajirni, tapi ada hasbiyallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ada hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbuna dan hasbiyah. Ajirna dan ajirni. Apa bedanya? Iya. Jadi ntar nanya aja sama Ibu Haji. Ya, ya, betul. Itu jawabannya betul. Jawabannya betul. Jadi kalau imam bacanya ajirni, itu kode isyarat agar makmum ikut rame-rame baca. Kalau imam baca Allahumma ajirni atau hasbiyallah wa ni'mal wakil, itu kode isyarat agar makmum ikut bareng-bareng baca. Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar. Makanya ketika selesai salam, imam masih duduk posisi tasahud akhir gitu. Baca kan istighfar, baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu posisi duduknya masih duduk tasawuf akhir, tawarruk. Dan waktu baca Allahumma ajirni minan nar, itu sambil merubah posisi duduknya. Itu isyarat. Maksudnya apa? Kalau posisi imam masih duduk tasawuf akhir, kalau bisa itu makmum jangan bangun dulu, jangan pulang dulu, ikutin dulu bacaannya. Itu kode. Cuman kan kadang-kadang makmum kagak tahu kode gitu. Itu kode. Ayo jangan duduk, jangan bangun dulu, jangan pulang dulu, ikutin dulu. Karena ini penting. Nah, kalau udah baca Allahumma ajirni minan nar, bacanya 7 kali, itu berubah posisi kan? Berubah posisi. Ya udah, kalau ada yang mau punya urusan penting ya nggak apa-apa. Itu kode. Nah, ketika imam baca Allahumma ajirni dan hasbiyallah, itu adalah kode agar makmum ikut baca bareng-bareng.
Tapi kalau seumpama imam itu baca Allahumma ajirna, hasbiyallah, hasbunallah, bukan hasbiyallah tapi hasbunallah, itu seolah-olah imam memerintahkan kita untuk baca amin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu sebenarnya makmum suruh baca amin. Tapi kalau imam baca Allahumma ajirni minan nar, Allahumma ajirni minan nar, itu imam seolah-olah nyuruh, ayo baca bareng-bareng, baca bareng-bareng. Jadi kira-kira lebih bagus mana, ajirni atau ajirna? Ajirni. Walaupun baca ajirna juga nggak apa-apa, tapi lebih afdol ajirni. Kenapa begitu? Karena riwayatnya orang yang sehabis subuh dia baca Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ternyata di siang itu dia meninggal dunia, kata neraka, Allahumma ajirhu minni, ya Allah selamatkanlah dia dari aku. Aku tidak mau membakar orang yang membaca kalimat Allahumma ajirni minan nar, aman dari neraka. Kalau dia baca maghrib Allahumma ajirni minan nar 7 kali, ternyata malam itu dia meninggal dunia, neraka juga sama ngomong begitu, Allahumma ajirhu minni. Itu keberkahan kalimat Allahumma ajirni minan nar. Amalannya maghrib 7 kali. Takutnya nahan yang atas, keluarnya ke bawah. Dia tahan keluar ke bawah. Ada lagi? Cukup? Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya qadimal ihsan, ya daimal ma'ruf, ya kathiral khair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarhamana bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antarda anna bila ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ya man la ilaha illa anta bihaqqi la ilaha illa anta antaghfira lana bila ilaha illa anta fi kulli lahdatin abada adada khalqik wa ridha nafsik wa zinata arsyik wa midada kalimatik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.